Jadi kenapa lo WhatsApp gue terus beberapa hari ini dan gue harus hadir hari ini ke sini? Jadi ceritanya, Waduh. gue tuh sebenarnya pengen ngobrolin soal laki. Lo tau kan gue jomblo ya. Harus belain laki-laki. No, bukan itu maksud gue. Bukan. Kayak maksud gue tuh gue tuh pengen ngobrolin dari side cowok sih tentang laki lah pokoknya intinya. Terus gue bukan cuma ngundang lo doang. Nah kali ini gue ngundang juga temen gue. Pasti lo kenal sih. Laki ya? Laki, iyalah kita laki bro. Oke. Banget. Laki banget ya. Nah kebetulan kalau dari lu kan yang gue liat ya, gue udah berteman sama lo nih, lo tuh laki yang suka art ya. Nah kalau dia tuh laki yang lebih kayak dia businessman, terus udah gitu dia tuh suka banget sama namanya sport. Sporty basket, ya. Wah, gue banget tuh. Apalagi sekarang dia lagi mulai kayak pedal gitu, jadi gue juga tertarik sih buat nanya-nanya itu sebenarnya. Boleh. Boleh kan? Boleh. Kayaknya gue banget nih masuk. Gue tadi gue udah telepon sih, coba gue tanya ya. Boleh. Gimana? Kan Oke. Nah terus paling gue pengen nanya dari dua side sih. Jadi kayak yang lo yang memang suka art, tapi gue sih pengen ngorek dia lebih dalam sih, karena yang lagi deketin gue ini kebetulan lagi suka sport gitu loh. 11-12 lah ya. Jadi maksud gue, lo bantuin gue buat ngorek tentang sisi dia nih kayak gimana? Sisi dia karena yang lagi deket sama gue nih cowok yang kebetulan memang setipe. Suka sport setipe lah. Jadi lo biar tahu kisi-kisinya lah ya. That's it, bener banget. Ya udah langsung aja lah. Gue pengen ini sih, gue sambil nunggu dia minta ini menu kali ya? Minta menu dong. Minta menu dong guys. Minta menu nih. Ini teman gue udah datang. Halo, Mario, apa kabar? Mario, hai. Maafkan nih pakai kacamata karena di zoom mana sini? Coba di zoom dulu biar tahu. Mana yang mana kameranya nih? Yang mana nih? Yang mana? Yang ini. Tuh matanya bengep. Lagi bengep ya? Gue tuh soalnya kalau ada alergi obat, kemarin tuh nggak enak radang terus minum. Ada gue beli obat isep di Singapura. Terus kayak ngeliat, ada obat ya udah minum. Terus gue emang ada alergi namanya quinolone. Jadi kalau salah minum obat matanya langsung gede. Kemarin tuh kecil banget terus langsung ke rumah sakit, infus, minum obat alergi, ya udah turunnya udah mendingan sih. Tapi udah oke kan? Ya, tapi masih bengep kan kelihatan kan. Ganteng kok ya. Jadi mohon maaf saya pakai aja enggak apa-apa ya. Pakai aja ya. Bukannya mau kayak kangen band ya. Apa siapa tuh namanya? Andika ya enggak ya. Ini hanya karena Babang bengep. Amfan. Gimana? By the way, kamu sekarang sibuk apa sih? Sibuknya kemarin tuh baru udah selesai syuting series, lagi promo-promo, lagi tayang, udah mau habis itu. Iya, Om ya. Jadi Dedi ya, sugar daddy. Iya, memang udah umurnya udah harusnya jadi Dedi bener. Tapi memang menolak tua aja. Oke. Terus, lagi itu sama ini nih coffee shop. Nih kita kan syutingnya udah diin belum? Belum. Sekalian. Welcome to Unfinished Coffee. Jadi ini emang udah waktu itu COVID sih ya, tahun 2001 udah bikin ini. Terus berarti gue mesen menu ya? Oh iya dong, pesen dong. Minta menu dong guys. Jadi lo emang suka bisnis atau apakah ini bisnis pertama lo? Jadi ini gue ceritain agak sedikit panjang ya. Oke. Enggak, gue cepetin lah. Jadi dulu sekolah di Australia. Oke. Karena sekolah di sana kan harus kerja part time biar ada duit buat makan buat sini mas masuk aja mas. Nah masuk thank you ya. Nah jadi kalian gue part time gue kerja di cari kerjaan lah. Terus akhirnya dapat kerja di dapur. Memang gue tadi gue pengen jadi bartender. Cuman ternyata bartender harus ada sertifikat. Jadi harus sekolah dulu 3 bulan dan nggak mahal. 2 yang dingin ya. Terus udah habis itu akhirnya gue cari kerja beberapa. Pertama gue dapat kerjaan jadi bersih restoran. Kerjanya tuh jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Udah itu tapi nggak tahan gue 3 bulan karena gue sekolahnya pagi habis itu jam 7 jam 8 gue harus bangun harus sekolah. Nggak bisa kecapean. Keluar, akhirnya gue kerja di kitchen. Nah, jadi chef assistant. Gue udah tahu loh. Iya, emang ini nggak banyak yang tahu deh. Nggak terlalu banyak yang tahu memang. Karena ya, habis itu udah akhirnya gue chef assistant. Jadi gue preparing tuh. Jadi gue datang dulu sejam sebelum buka, potong tomat, potong bumbu gitu, potong daging. Jadi restoran Itali.
Udah habis itu ya udah kerja biasa itu gue seneng sih ya maksudnya banyak belajar. Sama ada passion lo juga di situ. Iya, akhirnya habis itu gue pengen kayak habis itu gue kayak wah lucu ya kalau punya restoran sendiri Bisnis nih sendiri nantinya. nih. Jadi Iya. udah dari situ udah mimpi lah. Udah kayak pengen one day gue pengen punya. Ya udah. Itu perjalanan waktu udah selesai sekolah segala macem, tapi gue balik ke sini tetap di entertain kan. Iya, benar. Di entertain ke basket. Jadi waktunya tuh belum ada. Jadi gue pengen banget. Kebetulan COVID Terrealisasikan lah gitu ya. Nggak ada kerjaan, nggak Iya. ngapa-ngapain. Jadi gue lewat sini. Yang pertama kali gue pengen adalah gue suka tempatnya. Karena depannya Iya. taman kan kalau nanti. Iya, Iya, benar. Nanti kasih lihat klip dong nanti ya, tolong kasih lihat tempatnya. Oke. Tenang. Ada Nanti nanti. ada kan? sesi sendiri kita Oke. tenang aja. Jadi itu ada depannya langsung taman. Iya. Nah karena gue suka traveling, gue suka orangnya suka jalan-jalan, gue sangat suka tuh outdoor. Iya. Everything is outdoor, makanya that's why, wah ini view-nya taman nih. Cakep Lo banget lah ya. Gue buka, gue pengen orang dapet ngopi, view-nya taman. Jadi kayak ya kan outdoor jadinya. Akhirnya tadinya mau gue tutup AC, terus kata ya nyokap dan kakak gue kayak Masukan udah lah, di kayak kipas aja juga Jakarta kan jarang yang fresh outdoor, di Iya. depannya taman, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Ya udah akhirnya makanya gue ya bikinnya outdoor, jadi cuma kipas-kipas doang gitu. Jadi Oke. akhirnya tempat inilah. Ini yang tempat pertama berarti kali. bisnis pertama lo. Bisnis pertama gue sendiri ya. Sendiri ya. Oke. Gue pernah dulu ada, kalau pernah tahu restoran Kong Mi itu. Tahu Iya, gue iya. pernah kesana. Gue pernah Gue kesana. rame-rame sama Oh, tuh lo temen gue. rame-rame. Rame-rame banget Oke. itu. Sama anak-anak Melbourne juga tuh rame-rame. Itu pertama tapi kan gue tuh rame-rame. Kalau ini gue bener-bener pure sendiri sama nyokap doang sama. Gue tuh anak sering gue. liat ini sering liat lo di story temen gue. Oh iya. Temen Apa? gue tuh kayaknya emang dia kerjaannya di F&B juga. Oh, oke. Temen kampus gue Kekeng namanya. Oh kayak iya. Kekeng emang tarik-tarik. Mustopo Connection, Mustopo Iya Connection. Mustopo. Oh Mustopo beresin drama. Drama. Beragama. Tadi maksudnya ngomong nggak ada yang ngomong. Bukan gue mancing ya. Gue nggak mancing nih di sini. Maaf. Ya. Nggak apa-apa, emang itu Kamu nggak perlu mancing, kamu diem aja udah. Nggak bercanda. udah mancing ikan. nih. Jangan gitu dong, apa jadi gerah ya? Iya. Apa jadi Karena gerah? gua ini loh, Hidup kan hidup oke. karena gue tahu lo ternyata terjun di dunia bisnis F&B itu ya dari story temen gue itu. Oke, iya. Ternyata lo, gue pikir kan lo emang entertain aja gitu kan. Ah. Tapi by the way nih, kalau gue pengen kita flashback ya, Iya. lo tuh kecemplung atau gimana sih di dunia entertainment? Dia kepo banget. Iya, Iya. bener-bener. Tapi memang Kepo gue banget. awalnya nggak mau, namanya kan. Soalnya gini bener, soalnya tuh ada temen gue nih, emang dipaksa gitu loh. Iya, gue nggak dipaksa, tapi kayak jadi waktu ini SMP, gue kan mulai tahu umur gue 14 tahun. Oke. Itu SMP, nama anak SMP udah gitu anak tahun dulu 90-an, itu nggak ada gadget, nggak ada apa-apa, Iya, jadi benar. main aja kan. Iya, benar. Gue tuh main mulu, jadi basket, gue main mulu keluar terus temen nyokap gue yang bilang, ini ada cover boy dulu majalah Aneka. Oh, aneka. Terus mau nggak coba, udah anak lu kan lucu apa, udahlah coba ikutin foto aja. Gue tuh kayak apaan sih mah males ah, gue sukanya main, gue sukanya basket, pokoknya main lah. Iya, laki banget lah pokoknya. Nggak, gue nggak mau, terus pas ada ini keberapa gitu, kayaknya udah mau terakhir lah. Udah lah coba Baru aja, ya? coba aja, foto aja dulu deh, datang Iya. aja. Jadi gue ya udah deh gitu Oke, kan. oke. Pulang sekolah, naik taksi dijemput, begitu dulu kan macetnya nggak ada tol apa kan, jadi macet tuh jalanan. Gue sekolah di Pondok Indah, itu di Cikini, jadi gue udah tidur di taksi. Terus udah gitu pas Perjuangan lah ya. nah pas nyampe kan gue ngantuk banget, gue kayak udah balik ah, capek males gitu. Udah sekali foto, ya udah kayak gue foto, dimasukin, akhirnya di pemilihannya Dapat, keterima. keterima sampai finalis. Nah pas finalis itu kan harus karantina. Oh, Harus karantina. Karantina kalau zaman dulu Zaman dulu tuh ada cewek tuh ada karantina. gadis sampul juga Iya, gitu. Kayak gadis akademi sampul. fantasi ya? Iya benar gitu. Kita pakai karantina. Jadul juga gue referensinya. Bener. Ini lebih jadul lagi. Iya, Belum ada. Akademi fantasi belum ada. Belum ada, Di belum situ ya pas karantina. Nggak taunya pas angkatan gue tuh seru-seru. Gue tuh Asik-asik ya anaknya. gue lumayan paling kecil lah. Kayaknya gue cuma berdua apa bertiga yang seumuran, berdua kayaknya. Ada yang lo inget lain nggak? di atas Angkatan kelas lu gua. siapa Banyak. Angkatan gue tuh Primus. Oke. Primus Wisnu itu angkatan gue. Terus ada Iqbal tapi udah Awet meninggal. muda ya, Wak, Iqbal udah meninggal. Emang kalau tapi. om-om tuh juga ada ya? Emang semua om-om. makin tua tuh emang best. Karena dia kan workout juga, olahraga. Itu dia. Tuh. Gue mau nanya Harus. sebenarnya. Aku mau nanya tuh, kalau kamu kan berarti kan sering olahraga ya? Iya.
apa namanya, gimana sih kalau misalkan kamu capek itu, apa kamu ada treatment khusus kah, atau misalkan ada kayak biasa pergi kemana tempat favorit buat ngilangin pegel-pegel? Banyak sih. Banyak itu ada di kos itu di Korgo nggak? Ada, maksudnya sebut brand nggak apa-apa emang. Nggak apa-apa, siapa tahu diskon. Jangan, iya siapa tahu, iya bener, betul. Iya, gue udah diskon tuh. Awas Mas, ya. Yoi. Ini bawa aja kopinya tadi saya minum. Tapi, ya itu. by the way, yo, gue lihat lu tuh Ini bir kan? Oh iya dong. Tadi pesannya bir dong. Teh bir. Kamu nggak ngebir kan? Enggak. Lagi enggak kan? Biasanya ngebir. Terima kasih. Terima kasih, udah bawa aja. Ini masih ya. atau? Ini masih. Oh masih. Kasih. By the way kan gue ngeliat lo itu basket itu kayaknya bukan cuma hobi ya, maksudnya enggak, lo emang serius kan? Apa lo dulu sempet hampir nggak sih ke kayak Kobatama kayak gitu daerah itu tuh? Bener. Gue dulu tuh sempat hampir main pro tapi turnamen. Nah itu bentrok sama gue mau ke Australia. Jadi gue gini, tadinya itu gue pengen ke Amerika. Kan gue lulus tahun 99 kan. Gue tadinya pengen ke Amerika, cita-cita gue banget dari SMP. Gue udah bilang sama nyokap, karena gue gila banget basket. Karena lo pengen ketemu Michael Jordan? Iya, pokoknya gue pengen basket lah. Kuliahnya di Amerika karena pasti gue pengen basket. Lo tau koleksi sepatu ngeri di banget? sana. Boleh kapan-kapan kita ayo boleh. rumahnya. Nah jadi itu gue pengen ke Amerika. Tapi tahun 98, Chrismon. Ya, ya 98. Dolar itu dari 2.000 ke 10.000. Betul. Gue udah nabung, nah itu dari duit gue di entertain itu. Jadi gue dari SMP, ini flashback balik lagi. Terus nabung dari SMP gue pertama udah punya duit sendiri, gue bayar sekolah sendiri. Wah keren. Sampai gue dulu sampai detik ini, pokoknya gue bayar semuanya sendiri. Itu. Jadi gue udah nabung, udah segala macem tuh SMP SMA. Gue dulu kerjaan gue sekolah syuting sama basket itu aja gue semua. Ya kalau gue sempetin main, sempetin pergi, pokoknya. Tapi gue langsung kerja pokoknya pulang sekolah. Kalau ada kerjaan ya. Nah udah, habis itu gue udah nabung. Pas Chrismon gue udah hitung, gue cuma mampu 6 bulan doang. Oh lo kalkulasikan ya? Kalau di Amerika gue cuma mampu 6 bulan, udah nggak bisa lagi gitu. By the way, ya. Gue penasaran nih kan, gue ngeliat lu tuh kan kayak, wah, lu tuh salah satu artis yang sering gue anjing-anjingin sebenarnya. Anjing lu ganteng banget gitu. Anjingnya orang kayaknya, apa namanya, dulu tuh waktu gue nonton lu nih kayak, karena gue deket sama cewek ngefans sama dia bro, asli. Amin. Dulu lu pasti mungkin Genzi nggak tahu nih, zaman Jambu Tintin. Ayo, iya. Dulu rambutnya lu iya itu bener zaman gue awal-awal. Satu highlight kan? Iya bener gue highlight habis itu. Pas gue highlight si pantes. Si paling pantes ya. Si pantes. Emang nggak bisa, dia mau diapain aja ganteng. By the way tuh dulu gue penasarannya nih. Lu tuh dulu apa bandelnya lu tuh pernah nggak sih lu tuh mengalami masa-masa bandel gitu, nongkrong di mana dulu? Bandel sih ya bandel cowok, wajar ya, berantem. Wah. Tapi gue untungnya nggak narkoba ya. Untungnya gue nggak narkoba misalkan, jadi nggak pernah narkoba. Bandel cewek tuh gue nggak ngerti bandel cewek tuh kayak gimana ya. Iya sih. Kayak itu biasa ya? Enggak, kalau menurut gue bandel cewek tuh kalau lu punya pacar, lebih dari satu. Pacaran ya? Ya kan, tapi kalau lu pacaran, terus putus, pacaran lagi ya itu nggak bandel lah. Kalau nggak pacaran tapi deket gitu? Iya deket nggak apa-apa, kan single. Ceweknya juga pasti bisa jadi dia deket juga cuma sama 10 cowok, salah satunya gue kan. Iya. Nggak apa-apa juga. Bebas aja ya. Konsepnya ya. Emang single. Cewek tipe lu apaan sih? Kayak gimana sih? Nah itu dia, gue nggak punya tipe. Gue itu harus ketemu. Gue ngerti, gue paham. Iya kan, kayak ketemu. Itu kayak gimana sih? Seret. Iya, enggak. Jadi lu nggak ada patokan. Iya, kalau ada tuh, ada yang kayak harus kulitnya putih, rambutnya panjang tuh ada temen-temen gue banyak yang kayak gitu. Terus matanya harus belok atau sipit. Ada yang suka kayak cindo, ada yang suka yang ten, suka yang bule gitu misalkan. Ada yang agak Indo gitu. Itu banyak temen-temen gue yang kayak gitu yang memang setipe semua. Tapi kalau lu sendiri tuh nggak ada. Gue nggak ada. Gue kalau ketemu kalau klik, oke, sikat ya. Sama aku apapun gitu. Ya lumayan sih gitu. Ya, bercanda. Nggak ada bercanda-bercanda. Serius, dari tadi kita ngomong serius. Nggak bercanda. Oh, jadi ya pokoknya berarti kalau bandel cewek nggak bandel juga kok kayak gitu lah ya? Enggak lah, kalau bandel cewek tuh maksudnya juga yang penting gini, kalau prinsip gue sama cewek adalah kita nggak boleh nyakitin. That's right. Bener banget. Iya kan, yang penting kita nggak nyakitin. Jadi kalau sama lo happy lagi deket sama gue, kita happy sama-sama ya, kan nggak ada yang dirugiin. Betul. Itu aja, yang penting gitu, nggak lo. Berarti lo ini dong, lo nggak pernah musuhan sama mantan lo? Kayaknya
Kagak deh, gue sampai sekarang nggak. Damai-damai aja kan? Iya, gue semua baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Pernah nggak pacaran sama yang lebih tua? Pernah. Kalau lebih muda kan ada. Maka itu pengalaman gue bukan pertama, itu kayak cinta apa ya? Kayaknya itu yang cinta agak karet. gue banyak belajar. Itu yang itu. Jadi gue waktu SMP, zaman-zaman gue si modeling itu baru awal-awal, setahun lah baru. Gue pacaran sama anak kuliahan. Gila nggak? Lu SMP kelas 2 mau kelas 3. Gokil bro. Asli. Gue pacaran 5 tahun di atas gue. Diajarin dewasa lu ya? Jadi dia 19 sampai 20 tahun. Okay. Gue pacaran setahun lebih, jadi dari dia 19 sampai 20. Itu benar-benar ya kayak gue misalnya dia tuh jadi nakal berarti sama dia dong ya? Enggak juga, dia ya? juga karena dia juga nggak maksudnya baik-baik aja gitu, nggak yang nakal-nakal banget juga. Tapi emang gue pergi clubbing sering sama dia. Terus yang paling parah tuh dulu gue nganterin dia ke kampus, gue cabut sekolah, banget gue pakai baju SMP, bener-bener pakai baju SMP. Terus gue mau nunggu di mobil, gitu ya? Baju SMP, seragam SMP, gue mau nunggu di mobil, sama dia nggak boleh disuruh turun, temenin dia ke kantin dengan baju SMP dan harus gandeng tangannya. Gila, wah, anjir, wah, itu sih gue kayak, kok aneh, gue bilang kayak, katanya aku anak SMP, malu? Enggak, kenapa kamu malu? Lu diliatin dong? Bukan kamu yang gak malu. Lu diliatin dong? Iya. Menurut lu gimana? Coba lu sekarang aja ke kampus mana, anak SMP digandeng di pacar gue. Kalau cewek tuh kalau udah suka ya udah, nggak peduli lagi, don't care. Iya sih. Tapi don't care. Berapa lama lo sama? Bedanya sama cowok itu sih. Setahun lah. Setahunan. Dan itu lama, pas putus tuh masih dramanya ada kali 3-5 tahun dramanya. Oh iya? Iya, lumayan ini. Lumayan Cocok ini ya. Lumayan. Ya itu, tapi di situ pengalaman gue banyak banget. Untungnya gue banyak belajar di awal, itu dia. Berarti mungkin karena lo akhirnya punya pengalaman kayak lo tadi bilang damai-damai aja sama mantan lo, dan mungkin salah satu pelajaran lo dari si doi ini. Kalau toksik ada nggak? Ya itu salah satu toksik. Jadi mungkin lengkap ya, happy-nya ada, toksiknya ada. Iya, zaman dulu karena belum ada kata-kata toksik, gue nggak tahu, tapi itu gue dulu kayak nggak boleh pergi. Jadi kan dulu tuh yang ada mobil dan bukan bisa nyetir sih, ada mobil yang bisa buat dipakai pergi-pergi itu cuma gue di antara teman-teman gue, sahabat-sahabat gue. Nah, malam minggu itu si mantan gue itu nginep di rumah temennya. Dia bilang, aku nginep, ya udah oke. Aku mau pergi nonton, nggak boleh. Kamu teleponan sama aku. Jadi gue pakai telepon rumah, gue nelfonan sama dia 4 jam, 5 jam. Enggak lah, nggak sama nyetir. Di rumah lo, di rumah? Oke. Nggak ada handphone zaman itu. Terus temen gue kasih kunci mobil, dia pergi, mau temen-temen gue pergi bawa mobil gue. Karena gue jadi lu stay di rumah, teleponan? Saking toksiknya ya. Sampai jam 5 pagi temen-temen gue pulang, gue masih teleponan. Oh berarti tuh, gue kebayangnya tuh karena lo mungkin jauh umurnya, jadi lu lebih kayak ngejar-ngejar gitu. Malah gue tuh bener-bener jadi kayak yang nurut, yang wah. Kalau diputusin gue yang selalu minta maaf gitu-gitu. Oh, gitu. Kalau sekarang itu nggak? Berarti nyarinya yang bisa nyetir kamu atau enggak gitu? Oh enggak sih, maksudnya itu kan harusnya balance. Harusnya balance lah. Mungkin karena udah latihan dulu. Iya, jadi gue tuh banyak belajar lah saat itu. Habis itu baru gue tahu. Jadi setelah itu ya gue tahu kayak harusnya gimana, ini gimana, jadi gue udah lumayan. Tapi lu sempet gak pacaran? Kan kemarin nih lu jauh umurnya nih. Tiba-tiba lu pacaran sama yang jauh lebih muda juga? Kemarin, terakhir. Oh iya? Terakhir gue beda 20 tahun. Wah, mantap. Kemarin terakhir, pas gue umur 40, dianya umur 20. Cowok mah bebas cuy. Gitu. Mau beda 30 tahun juga boleh. Itu jauh banget. Cuman sebenarnya nggak, awalnya sih nggak masalah. Iya. Cuman setelah dijalanin baru kita ada problem apa. Tapi bukan masalah umur sebetulnya. Iya. Mungkin bener nggak sih kalau cewek tuh kadang emang suka yang sama cowok yang lebih mature gitu? Kalau gue pribadi ya, coba gue sebagai cewek gimana? Gue lebih suka cowok yang lebih tua. Kalau gue. Oke. Ada batasnya nggak? Nggak ada batasnya selama itu cocok ya ngobrolnya. Batas minimum. Kan kalau setahun 2 tahun nggak jauh. Iya, nggak berasa tuh. Nggak berasa. Makanya itu dia batas minimum 20 tahun misalkan. 5 atau 10. Di atas 5 lah. Di atas 5, oke. Di atas 5 sampai 10 masih sampai 15 masih masuk menurut gue. Iya, minimumnya pokoknya 5 ke atas ya. Iya, itu udah itu lebih kayaknya lebih enak diajak ngobrol, terus lebih paham. Harapan lo emang apa kalau lo bertemu dengan cowok yang lebih tua gitu, kayak tadi 5 tahun ke atas, emang harapan seorang cewek tuh habis? Kalau gue. Iya. Kalau gue adalah ini kalau ketawa cengengesan gini aneh nih pasti. Kalau gue ya, gue jadi gue yang ditanya ya. Aduh,
perlu insight juga. Oh gitu ya. Kalau gue ngerasa lebih mature aja sih. Maksudnya pola cara berpikirnya nggak kanak-kanakan lah, nggak yang larang yang toksik-toksiknya udah gede gitu kan. Kayaknya nggak perlu lagi tuh ngelarang sekadarnya aja secukupnya. Bukan kayak tadi mesti telepon-teleponan tiap jam mesti ngabarin lo di mana, kamu di mana, kayak nggak banget deh. Terus sama-sama kayak punya visi misi kayak pengen hari tua tuh gimana sih? Hari tua kan cuma sekedar ngobrol kan. Jadi pengen lo karena lebih nyambung. Iya, kalau having sex ya udah pasti iya sih. Iyalah. Penting lah, penting. Seks penting. Itu termasuk komunikasi soalnya. Iya, komunikasi. penting. Bersatu. Benar. Kadang tuh ada hal-hal tuh yang nggak bisa diobrolin tapi di situ bisa selesai. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut kamu gimana? Iya, setuju. Memang compassion sama komunikasi itu penting. Itu sangat-sangat penting. Terus chemistry. Nah, chemistry itu juga harus dijaga. Dengan chemistry-nya bagus, rata-rata tuh kedepannya semuanya bagus. Iya, benar. Gitu. Karena mau ngomongin seks juga sangat penting. Karena ya itu it's part of relationship ya. Jadi kayak kalau itunya nggak ada juga gue rasa pasti akan ada masalah. Iya, cowok sama ceweknya. Benar banget. Daripada harus diobrolin lah dari awal ya. Gitu. Jadi itu chemistry itu sih yang kalau udah klik satu frekuensi, misalnya chemistry-nya sama, itu ngaruh banget. Tapi itu termasuk patokan kamu nyari pasangan nggak sih? Iya dong, itu makanya aku tuh kalau ditanya nyarinya kayak gimana tuh selalu jawabnya yang cocok. Yang cocok berarti bukan yang tepat. Iya. Kan orang kan bisa dapat yang tepat enggak. Kalau gue dapat yang cocok, karena cocok itu bukan nih gue juga cocok sama dia, dianya juga cocok nggak? Gitu. Menurut dia, gue cocok nggak sama dia? Gitu. Kalau menurut dia nggak, percuma gue mau usahanya kayak apa, gue mau segimana ini, tapi kalau menurut dia gue nggak cocok, ya enggak. Karena kayak misalnya nggak ada, ya nggak bisa. Ya udah next to the next one gitu. Ngapain gue usaha? Gitu. Percuma karena nanti kalau tepuk sebelah tangan lah ya jatuhnya. Iya, jadi kalau akhirnya dia cuman ya udah deh kasihan dia udah usaha banget gini-gini gue terima, itu enggak menjamin itu ada waktunya, apalagi cuman sekedar berapa lama. Iya, berapa lama, benar. Tapi kalau emang udah yang lu bilang sesuai harapan berdua gitu cocok, ya. Cocok itu kan ketemu, ngobrol dulu, lu pendekatan itulah. Gue tuh sangat percaya dengan proses pendekatan. Jadi makanya gue kalau dibilang kalau ada cewek sekarang ini baru ketemu gue, baru dekat sebulan, 2 bulan, terus ya kita ketemunya nggak yang setiap hari, tapi bawa ini terus kayak lu maunya apa sih, nanya gini-gini, gue yang kayak santai gitu, kayak tenang dulu, karena gue maunya panjang, jadi gue nggak mau kita ketemu seminggu 2 minggu suka-sukaan pacaran, akhirnya setahun 2 tahun kita putus. Lu ngebuang waktu gue ngebuang waktu lu, benar. Gitu, ngapain? Mendingan pendekatannya lama, mau 3 bulan, 6 bulan, akhirnya kita iya atau enggak apa-apa, kayaknya nggak cocok, ya udah, kelar. Tapi kan kita belum ada, nanti kan belum ada kata-kata pacar gue, karena kalau udah pacaran itu udah komitmen, beda, udah komitmen tuh udah beda, ada batas-batas yang lo udah bisa bilang lu nggak boleh ini, lu harus ada aturannya lah ya. Iya, prioritasin gue lah. Itu kalau udah pacaran, tapi kalau belum pacaran kan lu masih kayak lu gue juga, iya, masih kayak gue masih pengen tidur ya, gue tidur dulu ya, lu nggak bisa ngelarang lah gitu ya. Berarti kamu tuh pacaran termasuk tipe yang larang-larang ya? Bukan larang, tapi kan ada yang kayak kalau udah pacaran tuh kayak misalnya aku lagi pengen di rumah Netflix temenin dong. Sebenarnya dia pengen pergi sama temen-temennya, tapi kalau udah pacaran kayaknya gue temenin cowok gue dulu ya, gini-gini. Ada kewajiban ya? Kayak itu karena udah pacaran. Tapi susah loh sekarang nemuin, maksudnya cowok yang kayak gitu. Maksudnya bukan ngelarang ya, tapi maksudnya kayak dia tuh nyampein apa yang dia mau. Iya, lebih mungkin menyatukan visi kali ya. Iya, jadi hanya kasih tahu aja kayak ini gue gini, mau nggak, temen kalau ini ya udah gitu. Karena by the way nih, cowok sekarang tuh malah kayak kita tuh kayak disuruh mikir. Wajib. Enggak disuruh mikir. Ini cowok maunya apa? Nggak to the point. Iya. Kan nggak bisa. Iya. Ngomong aja to the point. Iya, benar. Kamu temenin aku kan. Selesai kan? Setuju. Bener nggak sih? Lu kan sekarang jomblo berarti? Jomblo. Masih single. Suka ada nggak sih yang lu suka ngedem-demin cewek nggak sih kok di IG gitu? Sekelas Mario nih. Kalau kenal. Iya, maksudnya kalau kalau nggak kenal ya enggak. Maksudnya kan cakep nih. Kalau enggak mah kode-kode aja lah. Gitu. Ada tuh ya ada lah, namanya juga kalau ngomong oke gitu atau lewat lucu juga gitu. Tapi ada cewek nggak yang DM lu, maksudnya yang kayak ya ada aja. Yang kenal sama lu tapi kayak ngajak ngeflirt. Oh ada aja. Dia kepo. Kalau yang kenal pun juga kadang-kadang gue juga suka flirt. Kalau gue udah kenal lama, jadi nggak mesti yang nggak kenal ya. Udah lama
nggak ketemu nih, apa kabar gitu. Okay. Nah kalau kamu pernah nggak nyoba kayak kan sekarang banyak app gitu ya kayak bisa. Oh ini dating app? Bukan cuma dating apps kayak Tinder yang gitu. Bukan kayak bisa order gitu loh. Oh ini BO. WeChat apa? Enggak. Tapi kalau dating app gitu kamu ya? Enggak juga. Enggak usah. Enggak, karena bukan sendiri tadi. Bukan masalah itu. Karena kayaknya gue hidup di dunia lama. Jadi gue masih konservatif. Gue masih harus gue WhatsApp, gue telepon, ketemuan lo sama gue. Gitu, harus langsung gue kan. Enggak kalau Mario ntar dia yang dibayar. Iya bener. Kayak lu berapa? Gue ya udah gue 1 juta. Gue dapetin. Gue lebih mahal, bro. Tapi pernah ada yang DM kamu kayak gitu? Oh, nawar kamu? Oh, ada. Lebih muda apa lebih tua? Lebih tua lah. Tapi sekarang lo misalnya mau DM gila lo. Enggak misalkan lo kan dulu pernah punya pengalaman waktu lo SMP pacaran yang jauh lebih tua. Iya. Misalkan sekarang nih. Iya. Ada cewek yang emang menurut lo tuh anjing gokil nih, cocok nih gue nih. Tapi jauh lebih tua. Lo gimana? Jauhnya berapa? Karena gue udah tua banget ya. Gue udah 45. Kalau 10 tahun berarti tuh cewek udah 55 lumayan ya. Udah hampir oma-oma. Banyak loh. Apa namanya cewek yang emang udah 55 masih pun matang, masih oke. Ya enggak mungkin gue kayaknya kalau 55 agak kejauhan ya. Kayaknya gue mungkin batasin kalau karena gue udah 45 mungkin 5 tahun aja kali ya. 5 tahun maksimum aja. Gue di 5 tahun. Oh berarti lu masih oke lah gitu, masih mau lah. Iya 5 tahun masih oke lah kalau. Kan biasanya kan, tapi sekarang beda loh kan kalau cewek cowok yang lu bilang mature tuh kan yang umur lebih tua, harapan lu pasti pengen lebih dibimbing gitu kan. Sebenarnya kayak dia sih, kayak tadi ngobrol kalau misalkan kebanyakan cowok sekarang kan nggak ngomong maunya apa. Kayak kita suruh ngebaca, kayak kita suruh jadi cenayang, tau nggak? Terus udah gitu ntar ngambekan. Nah enakan kan langsung to the point ngomong, aku mau temenin kamu dong. Iya. Selesai kan? Itu komunikasi yang kayak gitu tuh yang susah didapat sekarang. Kita suruh lu kalau pacaran dia nggak yuk? Ke warkop gitu nggak? Gue ya kalau gue tuh kalau maksudnya lu harus tempat fancy kan? Oh enggak. Gue tuh malahan akan ngajak dia, tapi bukan ngetes ya. Cuman emang gue pengen ke situ gitu. Jadi kalau emang suka traveling kan, gue pengen ke butik sini, gue pengen makan pinggiran, bubur radio dalam, makan pinggir, makan apa lagi. Pokoknya yang banyak lah. Kalau gue pinggiran gue akan ngajak. Warteg Agung gitu. Iya, Warteg Agung tahu gue di sini. Tapi pernah nggak ada yang kamu ajak terus kayak dia tuh gitu ya? iuh gitu loh? Nggak iuh sih, palingan dia kaget aja ya? Iya, kayak cuman bukan iuh tapi kamu mau ke situ gitu. Kayak kelihatan gue langsung nggak apa-apa gitu, atau nggak kita makan mobil gesturnya berubah gitu. Ya? Iya, kayak bertanya gitu. Tapi lo red flag gak langsung menurut lo? Lumayan, bukan red flag ya, tapi gue lumayan jadi kayak gitu ya, mikir lah ya? Maksudnya nih, gue catet nih gitu, okay. Buat tandain lo nih, kayak ini ada satu nilai yang agak kurang nih, gitu. Merah lah, nilai merah di situ gitu. Gitu. Tapi kan, ya nobody's perfect. Ya benar. Gitu. Jadi maksud gue, kalau misalnya perfectnya 10, dia merahnya cuma 2, 3, it's fine. Soalnya dia merahnya 8, 2 doang bagus ya baru. Itu udah bener-bener udah bukan red flag lagi gitu. Nah kalau misalkan kamu pernah nggak pacaran tuh sampai kamu lakukan hal absurd saking kamu sayangnya gitu sama pasangan? Hal absurd apa tuh yang pernah kamu lakuin? Oh pernah gue pernah ini gue naksir banget sama cewek. Gue pacaran ya bisa dibilang pacaran kali ya deket. Jadi dia itu lagi show di Surabaya. Ini zaman dulu ya, ini 2000. Model ini ya? Model, ini 2000. Model top banget. 2000 berapa lah, udah lama. Terus 2000 kayaknya apa? Ya 2004 kali ya, gue lama banget lah, 20 tahun udah lama. Nah, dia show di Surabaya, ini lagi Valentine. Terus teleponan, happy Valentine, gini-gini, besoknya mau Valentine kan, awal 13, terus pas 14-nya gue, happy Valentine, gini, ya ngapain, ini udah habis selesai show, dia udah selesai kan. Dia di kamarnya, di hotel, di mana, gue masih ingat di Shangri-La, Surabaya, nice, gini-gini. Gue nelfon tuh gak gue di mana? Gue di kereta, lagi on the way ke Surabaya, naik kereta 14 jam. 14 jam zaman dulu. Oh, lu surprise ya? Surprise. Oke. Valentine 14 jam ya, Wak. Iya, gila. Aku nelfon di kereta. Kamu di mana? Aku di jalan, gue gitu-gitu. Ya oke, telepon lagi udah. Terus udah deket gini-gini, udah terus gue tambah gue telepon, gue ketok kamar. Bentar ada yang ketok. Oh ya oke. Gue diam, dia buka gue. Berarti dia ini ya. Orangnya ini ya. Tapi emang gue
gue sangat suka kasih surprise. Itu gue sangat suka yang dibutuhin cewek loh. Yang surprise itu kadang nggak harus kayak Valentine, kayak dia misalnya dia lagi bete, dia lagi apa gitu. Jadi nggak harus Valentine, jadi kayak apapun lah. Gitu. Berarti lo selalu nge-treat cewek lo tuh kayak gitu ya? Iya, karena ya gue tuh seneng lihat kalau dia happy gitu, kayak gue tuh puas gitu, kayak yes, gue seneng. 14 jam lo terbalas lah ya. Iya, tapi yang gue suka, dia harusnya pulang naik kereta, naik pesawat kan, dapat itu, dia pulang naik kereta sama gue waktu itu. Berarti lo itu banget juga tuh cewek. Oh, itu salah satu ini green flag tuh ya? Iya, banget lah, gila lo. Itu kenapa bisa sampai suka sampai begitunya itu karena apa? Ya, memang pasti kan banyak juga yang pengen tahu nih. Ya emang jatuh cinta banget, yang bikin emang suka banget. Apa? Cakep banget pasti lah ya. Iya, emang kita juga waktu itu cocok banget. Tapi pas lo ketok, tuh nginep ngapain aja yuk? Kok jadi ke situ? Kayaknya beda ya. Beda ya. Itu pertanyaannya beda. Mau dijawab suka ngayal sendiri soalnya gua. Double bed. Oh iya, double iya. Apa kok double bed apa namanya? Iya, pokoknya twin bed. Jadi kok gak tahu ya twin bed ya? Iya dong. Ya paling main catur. Gue biasanya twin bed soalnya. Main Mobile Legends. Jadi sebelah nggak ada. Ngobrol tapi bednya sebelah. Main cilukba paling. Pas ngobrol bednya sebelah. Enggak ditutup tirai. Ya kayak rumah sakit. Beda iya. Tapi beda nggak sih misalkan yang di zaman kamu tuh, pergaulan zaman kamu sama yang sekarang nih, itu beda banget nggak sih kamu rasa? Beda jauh. Kan kamu still single, jadi kamu bisa pacaran sama yang lebih muda, sama yang lebih tua, sama yang tengah-tengah, seumur kamu. Jauh. Beda jauh banget. Beda sangat beda. Sangat beda pergaulan sama dulu. Dari perilaku juga udah beda banget. Iya, dari attitude, karena mereka udah teknologi banget. Mereka lebih apa ya, lebih apa selfie posting gitu ya. Mereka tuh lebih menggampangkan semuanya, lebih nggak hassle lah, karena kan ya kalau dulu kalau ngomongin misalnya di entertain ya kan nggak bisa cuman dari kirim foto, kirim apa, harus datang, harus ini, benar. Wah susah apa nggak inilah, benar-benar beda lah. Oh mungkin kalau dulu zaman dulu pasti biasa nemenin syuting. Kalau yang sekarang mungkin cuma video call. Ya kan dulu nggak bisa video call. Jadi suka dia ditemenin syuting gitu. Iya, lo temenin. Lo mau gue, enak gitu. Oh iya. Dijemput, di apa lebih. Dulu tuh hasil banget, nggak bisa tuh pesenin Silverback, pesenin ini by apps, pesenin apa online nggak bisa. Pasti kalau mau bawa makanan langsung bawain. Iya, harus langsung bawain, nggak bisa. Iya sih, memang beda sih. Tapi dengan era sekarang lu merasa kok beda nih? Lu merasa kayak dulu gitu nggak sih kayak? Iya, kalau gue sih tetap melakukannya, gue lebih banyak melakukannya ala zaman dulu, lebih banyak. Jadi persentasenya misalnya 80-20 gitu. Gue malahan kayak kalau misalnya gue datang gitu kan mereka kayak kaget yang gitu-gitu. Karena surprise itu ya. Iya, di sini kok ini gitu. Kok apa malah gitu. Tapi ini yuk, kalau hobi cowok nih, kita ngomongin soal cewek mulu nih. Kalau hobi lu tuh apa sih selain basket? Lo koleksi apa gitu atau apa? Gue traveling sih. Nomor 2 gue traveling. Kemana aja lu traveling? Wah, udah ke 5 benua gue. Ikut nggak? Indonesia udah Sabang sampai Merauke. Oh iya? Udah semuanya. Jadi ya nggak semua detail-detail, tapi maksudnya bener-bener Sabang sampai Merauke. Udah pernah di Sabang, udah pernah di Papua. Sampai ujung, sampai Raja Ampat, maksudnya udah paling ujung. Berarti lo tipikalnya outdoor banget anaknya ya? Sangat traveling, gue sangat suka traveling. Jadi melepas stres gue itu selain basket ya traveling. Oh dua itu ya? Dua itu, jadi gue nggak bisa, apalagi mungkin berapa ya, 10 tahun terakhir lah. Gue tuh udah nggak bisa lama-lama di Jakarta kalau nggak kerja. Oh, cuman kerjaan yang membuat gue stay di Jakarta karena ada kerjaan. Rata-rata. Setelah itu traveling. Gue pasti pergi. Mana aja. Tapi jomblo enak banget. Bukan, sebenarnya itu kan pilihan ya. Sebenarnya kita mau jomblo mau enggak, ya tergantung orangnya. Oh, tergantung orangnya. Siapa tahu kan ada pasangan yang mau diajak. Siapa tahu pas lagi traveling ketemu. Iya. Gue sangat sering. Oh, sangat sering. Gue sangat suka bergaul dengan lokal. Jadi gue ke Eropa, ke Amerika, pokoknya kemana-mana, ke Afrika pun gini-gitu, gue ngobrolnya sama orang lokal. Orang lokal. Gue perginya sama orang lokal, gue nanya-nanya sama mereka tentang apa nih yang orang lokal tuh makannya di mana, perginya kemana, nongkrongnya di mana. Gue malah gitu, gue malah khasnya apa di sana? Iya, gue malah berusaha kayak mengetahui semua yang lokal lakukan gitu. Jadi ya ke turis place gue sendiri, maksudnya cuma ngecek lihat tapi gitu. Sisanya gue lebih lamanya gue malah pengennya ke tempat yang gue baru tahu nih kalau lo suka emang bener-bener kayak
apa jatuhnya kayak lu berbaur lah ya. Iya, karena ya kita kan ingin bertamu. Iya. Jangan kita malahan tidak nggak menghargai dan lu nggak mencari tahu apa gitu. Apa sih mereka tuh gimana, kan malahan gitu kayak harus begini, kalau makan tuh ini, nongkrong tuh gini. Jadi kita kan juga jadi belajar karakternya mereka, belajar tentang mereka lah gitu. Jadi kan kita sama-sama tahu. Jadi, area terabsurd. Gue pernah ke Cape Town sendiri 12 hari atau 10 hari gitu sendirian. Ya itu gue ke Cape Town, gue ke mana-mana ya. Gue kayak terjunnya, gue ke macam-macam deh, ke tempat-tempat yang jarang, yang bukan turis. Iya, yang orang lokal doang ya. Suka ini nggak sih? Kamu suka yang sport adrenalin gitu? Suka banget, sangat. Jadi gue kayak bungee jump, terus lompat dari air terjun yang berapa 20 meter pernah. Pingsan gue tuh. Enggak, gue nggak pengen. Gitu. Masih ada satu itu belum apa namanya, terjun payung tuh belum. Nah, terjun payung. Nah, apa namanya? Skydiving. Aduh, gitu. Skydiving nih. Itu gue dibayar sama gue. Itu pengen gue juga tuh. Waktu itu udah booking di Cape Town, udah booking. Besok udah booking semuanya gini-gini, tapi besoknya tiba-tiba cuacanya jelek. Dia bilang, "Aduh, sorry cuacanya." Tapi itu harus ada course dulu nggak sih? Besoknya udah harus balik. Harus ada course dulu nggak sih? Nggak ada. Langsung kan random. Kan sama mereka ada sendiri. Ini ada pertama kali nggak boleh sendiri lah. Tetep aja sih, serem juga. Iya. Yang penting sih kalau nggak salah tuh kontrol dulu deh. Itu jantung. Oh iya pasti kan di sana kan. Tinggalan. Jantungnya loncer. Paling nggak sih aku dari ngobrol-ngobrol ini aku udah banyak sih dapat insight soal cowok. Berarti cowok nggak mesti soal fisik juga ya? Enggak lah. Tapi tuh aku tuh insecure tinggi sih, parah. Jadi aku ngerasa selalu nggak pede, dan kalau aku ketemu sama orang yang sama aku langsung mundur. Maksud kenapa? Karena kalau orang yang aku suka. Iya. Kenapa mundur? Kenapa? Kayak aku nggak pede aja. Kan apa hubungannya sama tinggi? Bukan. Kalau dia tinggi banget maksudnya? Bukan, maksudnya aku punya insecure banget tuh. Karena misalkan dia bilang nih, dia suka sama aku, tapi aku langsung mundur. Lah kenapa? Kayaknya kan karena cowok tuh selalu ngeliat fisik kan, sedangkan ya kan dia suka. Ya, berarti dia udah tahu dong dari awal. Tapi aku tuh kayak punya. Dia mungkin gemes gitu sama lo pengen cubit. Tapi kok gini ya? Agak kan gini kalau salah gini. Oh, gitu. Lobangin dulu dong. Maaf ya. Oh gitu. Iya, itu selalu kejadian. Hah? Ya enggak, jangan dong. Maksudnya saya kan nanti cowoknya malahan yang ngerasa kenapa lo pas gua mau kok kayak cowok tuh kayak cuman penasaran aja. Itu pikiran aku ya. Cowok tuh cuman penasaran. Enggak lah, banyak juga cowok yang emang beneran suka gitu, yang beneran ya, dia gunanya respect sama lo. Tuh itu. Jadi saling tahu dulu, jadi jangan cepet-cepet. Kalau gue sih selalu apalagi kayak Mario tadi, gue tuh nggak ada tipe, yang penting cocok, yang penting klik. Iya. Itu yang susah sih. Susah sih. Itu dia, itu harus itu ada proses makanya. Iya. Selalu trust the process. Benar. By the way, ngomongin bisnis lu nih. Ini kita kan lagi di Unfinished Coffee. Kenapa namanya itu? Karena emang dari lokasi gedungnya, tempatnya. Kan ini gue bikin ya, jadi jangan pikir ini udah begini. Oh, ini tadinya rumah bagus. Oh gitu. Ini gua hancurin. Ini tadinya gitu. jadi tembok asli ini. Oh, gua tadi pikir datang ini apa namanya emang rumah kosong yang udah enggak banyak yang nyangka gitu memang. Tapi enggak, ini semua ini tadinya plafonnya ketutup, gua buka. Gua tahu banget area ini. Oh iya. Gue tahu banget area ini rumah bagus semua daerah sini. Ini tadinya maksudnya ya nggak bagus, tapi mesti jadi rumah. Iya, rumah bukan biasa. rumah kokoh lah, rumah kokoh. Bukan hancurin gini ya. Ini enggak, rapi, ini temboknya rapi. Unfinished. Makanya ini tulisannya artinya apa coba? Ya ini lah, masa ini kan jelas. Nah ini karena ini ruang meeting, jadi ini tulisannya ini semua penuh arti. Nah, itu sih meaningnya sih. Tapi ditutup lagi, yang paling depan yang bagus itu. Meaningnya apa nih? Ya kalau ini kan it's not failure, it's unfinished success. Jadinya ya lo bukan kegagalan, jadi ini sukses yang tertunda. Yes. Gitu. Jadi sabar aja. Sabar ya. Apa kalau emang orang yang filosofis dengan kata-kata maksudnya kayak butuh, gue lagi bad mood, butuh quotes gitu? Enggak. Ya kan Mario suka bikin quotes gitu. Oh enggak. Mario 2025. Enggak sih dulunya enggak. Enggak gitu deh. Jadi semua ini kata-katanya deep, semua itu unfinished feeling. Berarti emang lo ini ya, lo pikirin. Iya, emang gua yang cocok tuh apa gitu. Di depan situ tapi lagi ketutup tuh itu paling bagus di depan. Jadi buat teman-teman kalau yang di area Barito boleh mampir ke kafenya Mario Lawalata di Unfinished Cafe. Ya, Unfinished Coffee. Ini Unfinished Coffee di Jalan Langsat. Langsat 1 nomor 34. Ya, tempatnya
ini. Culture banget nih. Kalau selain hari Senin tuh kalau nggak salah ada barnya. Iya, Opennya start jam 5. Bener, di belakangnya ada Oh, bar. besok buka dong berarti? Buka. Dia Besok Senin kita doang situ ya. tutup. Yoi. Iya, harus dong Kita sini main. nongkrong. Di belakangnya ada bar namanya Unseen Bar. Baru belum setahun lah. kita Unseen, baru jadi buka, nggak iya. ngumpet Nggak kelihatan bener, Iya. makanya Unseen dari depan nggak kelihatan sama sekali. Oh, iya sih. Makanya namanya Unseen Bar dan dia itu tadinya tuh gudangnya si Unfinished ini. Karena orang-orang kopi yang kalau weekend suka nongkrong kayak minta alkohol. Oh, sekalian aja nih. Contohnya saya. Gitu. Oh, oke. Nah, gue tidak mau mengganggu orang yang ngopi. Jadi lo bikinin ini. Akhirnya udah gue bikin bar kecil deh di belakang. Oh, Gitu. oke. Jadi ini Keren sih seru. konsepnya. Asik. Jadi kalau nongkrong mau sama teman-teman ber-10, ber-15 aja udah kayak punya lo. Karena Ini benar-benar bukan kecil. tiap hari ya, bukan tiap hari ya. Sampai jam 2. Jam 2. Sampai jam 2. Boleh. Jam 5. Boleh. Ada musik-musik itunya ya? Ada lah. DJ Bisa karaoke. Bisa karaoke night. Bisa karaoke night. Imo DJ, night, bikin imo night iya. kita. Bisa. Kemarin ada yang bikin puisi night. Seru Oh banget. iya? Oh, keren. ada yang kayak gitu Keren. juga. Iya. Seru banget. Anjir. Oke lah kalau gitu. Paling aku nanti kalau kurang paham lagi bisa Aku apa? aku texting aja. Iya boleh dong. Aku nanya-nanya soal cowok kan bisa. Boleh kan? banget dong. Kenapa harus sama Mario? Kan aku bilang tadi soalnya Oh, yang karena setipe sama Mario ya, setipe suka sama- traveling, suka iya. olahraga. Nah. aku kan nyarinya yang kayak gitu kan, yang maksudnya suka traveling. Iya. Birnya enak Kak? Enak Enak, banget. Ini makanya udah mau habis. Nggak bagus. Ya udah, paling enggak ya kita kalau misalkan mau apa namanya Satu, kopi, bisa dua. kesini. Oke. Iya. Mau ngebir bisa kesini. Bisa kesini. Semua Tapi kita ada selain makan bir- berat, ada semuanya. Ada selain bir ada juga dong, minuman yang lain ada deh. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, kira-kira udah kita kulitin nih Mario nih. Kayak kambing kulitin. Ya. Thank you banget ya udah nonton kita. Sama-sama, thank you Thank juga you udah ya. datang, udah nanya-nanya. Main-main lagi sering-sering. Pasti, Oke. kita akan sering-sering Pasti. kesini. Sip. Alright. Thank you semuanya. Thank you guys.